Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat. Tengah malam dini hari, kurang lebih saat ini menunjukkan pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Kembali berjumpa dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam channel yang sangat tegas, yaitu di channel ASP Channel. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang breaking news ya, saya katakan berita yang sangat menarik karena memang baru terjadi tadi pagi ya. Tapi sebelumnya saya sengaja pakai ini nih. Ini karena merupakan hadiah dari Sekjen PSSI Provinsi Banten, Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Dan saya kebetulan juga di sini nih saya dikasih apa namanya madu apa ini namanya dari Al-Ghalibi ya, madu Al-Ghalibi dari Ustadz Zainal. Ini bisa nanti kalau ada tamu-tamu di kantor kita bisa disediakan sekarang untuk minum madu Al-Ghalibi. Oke, malam hari ini atau dini hari ini saya akan sedikit ada pernyataan sikap atau press release ini dari Komite Penyelamatan Kearifan Lokal Kota Cilegon dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pengacara Rakyat Silvi Sofawi Hais SH. Kebetulan kawan saya ini ya. Saya bacakan aja ya sedikit. Cilegon 7 September 2022. Ya. Pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 melalui Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon bersama dengan LBH Silvi Sofawi Hais SH memberikan sejumlah pernyataan terkait press release dari Huria Kristen Batak Protestan Distrik 21 Banten Resort Serang Huria Maranatha Cilegon ya nomor sekian ya tentang rencana pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon yang rencana pembangunannya berlokasi di Ling Cikuase Kelurahan Grem Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebagai berikut. Nah, ada beberapa narasi yang cukup panjang, tetapi saya akan coba beberapa, kan ada 1, 2, 3, 4 halaman ya. Mungkin ini terlalu panjang, jadi ada beberapa yang mungkin sedikit saya potong-potong. Pertama, bahwa perlu diketahui kota Cilegon ini adalah kota yang penduduknya mayoritas Muslim dan keturunan Sultan Banten. Dan sejarah mencatat kota Cilegon dulunya adalah daerah yang banyak berdiri pesantren dan daerah para kiai dan ulama yang santri, bahkan tercatat pesantren terbesar di daerah Cilegon adalah pesantren Al-Khariyah dan pesantren Al-Jurratun Nakiyah. Bahwa Cilegon memiliki sejarah peristiwa geger Cilegon tahun 1888 yang merupakan peristiwa perlawanan bersenjata di Banten pada abad ke-19 melawan penjajahan Belanda. Kemudian ini historis lagi-lagi ya. Bahwa daerah Cilegon adalah daerah para pejuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga atas jasa para pejuang Paduka Presiden Soekarno memilih kota Cilegon dari banyak daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk membangun pabrik baja Trikora yang saat ini dikenal dengan pabrik PT Krakatau Steel Cilegon sebagai hadiah bagi masyarakat Cilegon yang dalam pembangunannya masyarakat kota Cilegon telah banyak berkorban baik materi maupun imateri, yaitu berupa kerelaan dipindahnya pesantren-pesantren besar dan kerelaan memindahkan makam-makam para pejuang kiai dan ulama-ulama para leluhur masyarakat kota Cilegon. Nah, bahwa berdasarkan hal tersebut karena hadiah berupa pembangunan pabrik baja Trikora para kiai dan ulama serta santri
dan masyarakat Kota Cilegon pada saat itu untuk menjaga kearifan Cilegon sebagai daerah agama agamis ya. Para kiai ulama dan para santri, para kiai dan ulama serta para santri kita pada saat itu meminta kepada Bupati tingkat 2 Kabupaten Serang untuk menjaga kearifan lokal Cilegon yang agamis. Para kiai dan santri dengan meminta kepada Bupati Ronggo Waluyo saat itu mengeluarkan surat keputusan untuk menjaga kearifan lokal tersebut, hingga atas perjuangan para kiai dan ulama serta santri, masyarakat Cilegon saat itu lahirlah surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/HUK/SK/1975 tanggal 25 Maret 1975 tentang penutupan tempat jemaat bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Nah, kita tidak baca semuanya. Kemudian kita baca beberapa diktum. Kita lanjutkan ya. Bahwa berdasarkan dokumen yuridis tersebut, kami masyarakat Kota Cilegon melalui Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon meminta kepada, ini ada masyarakat yang kemudian membentuk Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Kalau kita sebut sebetulnya ini menjadi apa yang kita istilahkan the reflexive and conflexive, meresepsi akar budaya masyarakat ya. Nah, ini ditujukan kepada 1 wali kota Cilegon, 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon untuk 1 menegakkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid berdasarkan pada surat keputusan Bupati. Tadi sudah disampaikan itu. Yang kedua, segera membuat peraturan wali kota atau perwal atau surat keputusan setingkat itu atau keputusan wali kota untuk menguatkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189 seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Kemudian yang ketiga, wali kota Cilegon dalam perwal atau surat keputusan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak guna bangunan nomor 147 ya atas nama Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Serang Resort Cengkareng. Kemudian yang keempat, memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resort Cilegon untuk memproses dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon terhadap masyarakat lingkungan Cikuasa, Desa Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. 5. Memerintahkan kepada Satpol PP Kota Cilegon berdasar pada surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 nomor 118 dan seterusnya tentang penutupan gereja ya kan, untuk menutup secara permanen rumah ibadah yang berada di Mardiwana Kota Cilegon mulai hari ini dan seterusnya. Kemudian di sini bahwa kami mulai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon juga menandatangani kain kafan sepanjang 10 meter berupa tanda tangan darah masyarakat Kota Cilegon sebagai bukti mendukung pembelakan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor tersebut atas. Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tertanda Ketua Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon dan dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pengacara Rakyat Silvi Sofawi Hais SH. Ini menjadi menarik karena apa? Karena ternyata memang setelah adanya pers rilis dari HKBP itu, kemudian memang masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari alim ulama, pondok pesantren, jawara, lembaga swadaya masyarakat, OKP, ormas dan lain sebagainya, mereka melakukan aksi damai. Aksi damai mengkawal aksi damai
dan mereka para tokoh-tokoh ini, tokoh masyarakat, tokoh agama itu kemudian mendatangi di DPRD Kota Cilegon, DPRD Cilegon, dan juga datang di kantor Wali Kota Cilegon. Dan ternyata memang dialog ini terjadi, dan dialog ini cukup cukup dinamis ya, yang pada akhirnya selain mereka menyerahkan press release ini, tetapi juga mereka para tokoh masyarakat itu kemudian melakukan tanda tangan ya, kain putih. Mereka katakan itu kain putih moris panjang 10 meter, dan nampaknya semuanya melakukan tanda tangan itu. Tetapi oke. Nah, kemudian tadi ada yang coba bertanya ke saya itu kaitan dengan pertanyaan apabila permohonan rekomendasi ya, permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat atau pendirian rumah ibadat dari HKBP tersebut ya sudah disampaikan ke FKUB dan tidak segera dibalas dalam waktu 10 hari, maka dianggap menyetujui. Kemudian tentu saya bertanya, undang-undang mana yang mengatur itu, dan kemudian ini menyodorkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya. Nah, tentu ini menjadi menarik karena kita juga tidak bisa segala sesuatu itu dengan mendalilkan secara tidak tepat. Nah, agar ini tidak juga terjadi kesimpang siuran ya, tidak terjadi kesimpang siuran dalam menilai atau juga menilai atau juga memaknai ya terhadap undang-undang tersebut, maka saya akan bacakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini tentang administrasi pemerintahan ya, administrasi pemerintahan. Nah, sehingga ketika kemudian pertanyaan itu diajukan ke FKUB, maka ini menjadi tidak tepat. Kenapa demikian? Karena sekali lagi bahwa FKUB bukan lembaga pemerintahan. Ya, sekali lagi FKUB bukan lembaga pemerintahan. Nah, tetapi oke, kita sedikit buka agar bersama-sama kita bisa membaca, memaknai bersama, dan ini diatur di dalam pasal 62 ya, 62. Bagian ketiga tentang penyampaian keputusan ya. Pasal 62 huruf 1, keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik. 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya tadi ayat 1, harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 hari kerja sejak ditetapkan. Ya. Jadi sejak adanya penetapan 5 hari kerja. Ya, setelah ada penetapan, artinya berarti bukan semenjak itu diajukan. Yang ketiga, keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan. 4. Keputusan yang diumumkan melalui media cetak
media elektronik dan atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 hari kerja terhitung semenjak ditetapkan. Ya. Nah, artinya ada dua yang harus kita pahami bersama. Pertama, bahwa ketentuan ini adalah menyangkut tentang administrasi negara. Ada asas-asas akuntabilitas, ada asas-asas sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, ada asas-asas kepastian hukum, ada asas-asas tertib dalam administrasi. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah sekup di dalam pengaturan tata administrasi pemerintahan daerah, bukan menyangkut tentang putusan permohonan rekomendasi terhadap FKUB. Ya, karena ini tadi kalau kemudian ini digulirkan terus, maka kita khawatir ini akan semakin bergulir seperti itu. Dari masyarakat seperti ini, kemudian dari HKBP seperti ini. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian mencermati menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentu ini menjadi salah tempat. Nah, kemudian ada juga pembahasan tadi yang bertanya kepada saya, oh ternyata mereka atau kawan-kawan dari HKBP ini itu ternyata mengajukan ke wali kota, ya, mengajukan ke wali kota perihal permohonan pembangunan rumah ibadah. Tentu lagi-lagi ini akan tidak bersesuaian dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Besok kita akan bahas secara khusus tentang PBM ini. Tetapi sedikit kita akan jelaskan atau saya jelaskan bahwa di dalam pasal 4, pasal 9, ya. Nah, pasal 9 itu memberikan kejelasan kepada kita dalam ayat 2. FKUB Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas: A. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. B. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. C. Menyalurkan aspirasi ormas sebagaimana dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati dan wali kota. Jadi, kemudian D. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dan kemudian E. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Artinya apa? Bahwa sebelum melangkah ke wali kota, yang harus dilakukan itu adalah rekomendasi tertulis, ya, dari Kementerian Agama dan dari FKUB kabupaten atau kota. Baru hasil dari rekomendasi kabupaten kota dan rekomendasi dari Kementerian Agama itu yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan perizinan berikutnya, yaitu perizinan untuk mengajukan IMB atau izin mendirikan bangunan terhadap rumah ibadah. Jadi tidak bisa kalau kemudian serta-merta mengajukan kepada mengajukan kepada wali kota, kemudian berharap atau kemudian setelah 90 hari misalkan, ya, ini misalkan, ini sekali lagi, ini misalkan, ya, ini misalkan, jadi jangan diterjemahkan di luar ini, ya, ini misalkan, kemudian ketika kemudian ini tidak ada keputusan dari wali kota, apakah itu 10 hari, apakah itu 90 hari,
maka kemudian dilakukan gugatan tertentu. Apakah gugatan tun maupun gugatan perdata. Tentu kalau ini menjadi gugatan tun, apa yang akan digugat? Karena tidak ada keputusan tata usaha negara. Dan yang kedua, tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu adalah tahapan di mana mereka mengajukan itu kepada Kementerian Agama. Yang kedua, mengajukan juga rekomendasi terhadap FKUB Kota Cilegon. Jangan kemudian ujuk-ujuk ke wali kota. Karena ini akan melampaui. Sekali lagi kenapa? Karena ini adalah lex spesialis. Karena ini lex spesialis, maka ketentuan normanya pun juga spesialis. Harus menggunakan ini, tidak bisa menggunakan yang lain. Tentu yang bangunan fisik dan lain sebagainya itu secara teknis, ya, itu secara teknis, ya, bahwa nanti ada rancang bangunan dan lain sebagainya itu secara teknis. Tetapi yang harus dilalui adalah ini. Tetapi oke. Penjelasan yang singkat tentang malam hari ini, ya kita berharap ya semoga semua pihak bisa menahan diri. Ya, semua pihak bisa menahan diri. Ya, artinya kedua-duanya bisa menahan diri. Ya, artinya masyarakat bisa menahan diri, tetapi juga dari HKBP juga bisa menahan diri. Kalau ini tidak tercapai, ya, kalau ini tidak tercapai, maka di sini akan kemudian bersinggungan dengan pasal 13. Ya, pasal 13 ayat 2. Ya. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Ini akan bisa berdampak menjadi kurang baik ketika kemudian memaksakan kehendak. Ya, artinya di satu sisi memaksakan kehendak untuk ini sehingga ini menimbulkan ekses yang lain. Nah, atau kemudian muncul pernyataan negara tidak boleh kalah dengan masyarakat. Ini menurut saya ini pernyataan yang berlebihan. Kenapa demikian? Karena ini masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini masih dalam kerangka untuk menjaga ya ketentraman dan ketertiban. Dan semua berpedoman selain daripada sisi historis, yang itu juga harus kita pahami bersama. Dan juga ada kerangka berpikir tentang ini. Oleh karena itu, maka ketika kemudian ada pernyataan-pernyataan bahwa negara tidak boleh kalah dengan rakyat, rakyat itu kan bagian daripada negara yang harus juga dilindungi. Tidak bisa kemudian menyelamatkan ini, kemudian tidak menyelamatkan yang lain. Bukan begitu. Atau kemudian mengatakan bahwa ya kita nggak mau semua ini kemudian dibentur-benturkan gitu. Ya kita ingin pemerintah itu hadir ya untuk menjadi penengah yang baik. Ya. Nah, sehingga kita juga tidak ingin sekali lagi ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Oke. Terima kasih. Semoga ini menjadi bagian malam Jumat yang penuh berkat. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tombol like, subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas. Oke.